Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Maka patutlah kita untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan, panutan kita, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpegang teguh di atas sunnahnya, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang perkara-perkara atau hal-hal yang bisa melindungi kita di alam kubur atau dari azab kubur. Sebelum kita membahas ini wahai jamaah, mungkin sedikit ingin kami sampaikan kepada kita semuanya. Dalam kehidupan kita sering kita rasakan yang namanya kebahagiaan, dan kita semuanya pasti merasakan kebahagiaan. Bahkan kita juga merasakan yang namanya kesedihan. Bapak Ibu jamaah ilmu Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang kita sampaikan ini wahai jamaah, kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, itu hal biasa dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan kehidupan kita wahai jamaah. Kita hidup di dunia ini, pasti ada yang namanya kematian. Yang mana kematian ini wahai jamaah kita tidak tahu kapan terjadinya, kapan waktunya, di mana kita, dan kita tidak tahu. Dan inilah yang namanya kematian yang mengintai kita wahai jamaah, yang perlu kita selalu waspada atasnya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan husnul khotimah? Bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita tidak ada di atas dunia ini? Tentunya dengan cara kita selalu taat akan perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya di antara perkara yang membuat seorang muslim wahai jamaah khawatir terhadap diri mereka,
Kemudian takut adalah perihal kemanakah mereka akan menuju setelah meninggalkan dunia ini. Kemana mereka setelah tidak berada di dunia ini? Apakah mereka mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apakah mereka akan menuju rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Atau sebaliknya, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya wahai jamaah, surga itu semuanya penuh dengan kenikmatan. Apa kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini? Tidak sebanding dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Begitu juga dengan kesakitan, kesengsaraan. Apa yang menimpa kita di dunia ini, maka itu tidak ada apa-apanya di akhirat, di dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang perlu kita khawatirkan dalam diri kita, wahai jamaah. Kita tidak khawatir besok kita makan apa. Kita tidak khawatir besok kita mau apa. Akan tetapi yang kita takutkan dan khawatir dari diri kita, kemanakah kita menuju setelah meninggalkan dunia ini. Apakah kita bisa mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Atau sebaliknya, kita jauh dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dahulu kala wahai jamaah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman bin Affan, satu ketika dia setiap kali melewati kuburan dan ia berdiri di samping kuburan tersebut, kemudian dia menangis sehingga air matanya tadi sampai membasahi jenggotnya. Kemudian dia dikatakan kepada dia, wahai Utsman bin Affan, engkau menangis bukan karena mengingat surga dan neraka. Kenapa engkau sampai menangis ketika engkau berada di sisi kuburan? Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apa kata Utsman bin Affan? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Ternyata wahai jamaah, kuburan itu adalah persinggahan kita untuk menuju akhirat. Itu awal kita. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, kalau seandainya kita selamat dari awal menuju akhirat ini, maka setelahnya akan mudah bagi kita. Kemudian Utsman bin Affan melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illam yanjahu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru abza'u minhu. Dan jika tidak selamat, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali siksa kubur lebih mengerikan darinya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menggambarkan kepada kita begitu ngerinya azab kubur ini. Sehingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan tak kala ia melewati kuburan, berdiri sisi kuburan, sampai ia menangis karena ia mengetahui tentang azab kubur, wahai jamaah. Begitu perihnya, begitu pedihnya, begitu dahsyatnya azab kubur ini, wahai jamaah. Maka wahai jamaah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya alam kubur itu adalah awal kita menuju akhirat. Kalau seandainya kita selamat di alam kubur,
maka akan mudah bagi kita. Kalau seandainya kita tidak selamat dari awal langkah kita di alam kubur tersebut, maka lebih sulit selanjutnya wahai jamaah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Setelah mengetahui begitu dahsyatnya wahai jamaah siksa kubur, seorang mukmin yang sejati harus mengimaninya. Harus imani wahai jamaah bahwasanya benar ada azab kubur. Perlu juga kita mempelajari dan mengetahui beberapa amalan yang dapat menghindarkan diri kita dari siksa alam kubur. Pada kesempatan ini wahai jamaah, kita akan membahas beberapa hal, beberapa amalan yang bisa menghindarkan diri kita dari azab kubur. Yang pertama wahai jamaah, yang paling utama adalah kita harus istiqomah. Istiqomah dalam apa wahai jamaah? Istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, kita istiqomah untuk menjalankannya. Apa yang dilarangkan oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya, kita menjauhinya. Dan ini yang pertama wahai jamaah. Yang pertama yang paling utama adalah istiqomah untuk menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah tabaraka wa taala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yaitu istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, wala takhafu, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa bersedih. Kemudian bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita bergembira, senang, bahagia karena apa yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala berupa surganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Amal soleh wahai jamaah. Amal soleh adalah penghalang, tameng. Penghalang atau tameng dari azab kubur. Perlunya kita untuk menjalankan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, sesungguhnya mayat ketika diletakkan di liang kubur atau dalam lahatnya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan mendengar suara sendal orang-orang yang mengantarkannya ketika orang tersebut pulang. Setelah kita masukkan mayat keluarga kita wahai jamaah di liang lahat, kemudian mayat ini ketika saudaranya menuju langkah untuk pulang, maka dia akan mendengarkan suara sendalnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang mukmin kita antarkan ke dalam liang lahatnya dan dia adalah seorang mukmin, maka wahai jamaah, salat akan berada di sisi kepalanya. Kemudian puasa berada di sisi kanannya dan zakat berada di sisi kirinya. Kemudian amal-amal lainnya seperti silaturahim, amal-amal yang lainnya berada di bawah kakinya. Kemudian wahai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, lalu didatangilah beliau ini. Si mayat yang kita antarkan tadi didatangi melalui kepalanya, lewat kepalanya. Kemudian apa kata salat tadi?
sesungguhnya tidak ada jalan untuk menujunya. Kemudian didatangi dari sisi kanannya. Kemudian puasa berkata tidak ada jalan untuk menuju kepadanya. Kemudian ditanya melewati jalur kirinya. Kemudian zakat mengatakan tidak ada jalur untuk mendatanginya. Kemudian didatangi melalui kakinya. Kemudian dikatakan amal-amal kebaikan seperti amal ma'ruf, silaturahim mengatakan tidak ada jalan untuk menujunya. Itu berarti apa wahai jamaah? Berarti dia mendapatkan naungan dari amal-amalnya. Akan tetapi semain yang kita antar tadi bukan orang mukmin, atau sebaliknya seorang pendosa suka berbuat maksiat, tentunya wajah mudah ditangkan di mana saja. Salat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, zakat ditinggalkan, apalagi amal-amal yang lain ditinggalkan. Bagaimana bisa menaungi dia di alam kubur tersebut wahai jamaah? Yakinlah wahai jamaah, sesungguhnya salat yang kita kerjakan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu bisa menjadi tameng kita di alam kubur. Puasa yang kita kerjakan, zakat yang kita kerjakan, kemudian amal-amal kebaikan yang kita kerjakan menjadi tameng kita, yang membantu kita di alam kubur nantinya wahai jamaah. Kalau seorang mukmin sejati wahai jamaah, mereka akan berpikir dan tidak akan pernah meninggalkan amal kebaikan sedikit pun. Dan mereka akan tahu bahwasannya azab kubur itu nyata, bahwasannya azab kubur itu ada. Maka saudara-saudaraku yang masih malas-malas mengerjakan ibadah, salat, masih meninggalkan puasa pada bulan Ramadan, kemudian saudara-saudaraku yang masih mampu untuk mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian amal kedua wahai jamaah yang bisa membentengi diri kita dari azab alam kubur, yaitu kita berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa perlu wahai jamaah. Doa perlu. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita terhindar dari siksa alam kubur. Nabi SAW memerintahkan kepada kita setiap penghujung salat kita untuk berdoa agar diri kita terhindar dari api neraka Jahannam, terhindar dari siksa alam kubur, terhindar dari fitnah Masihid Dajjal. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita? Dan insyaAllah ya jamaah, doa ini pasti kita hafal semuanya. Doa penghujung salat kita sebelum kita salam. Apa doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tak kalah kita mengucapkannya, mendoa ketika kita solat, di penghujung solat kita sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Wa min azabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dunia ini dan dari fitnah dari kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di dalam doa ini wahai jamaah ada 3 permintaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doanya pendek, tapi di dalamnya mempunyai tiga permintaan.
Yang pertama kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita terhindar dari neraka Jahannam. Yang kedua dari siksa alam kubur, fitnah kubur. Kemudian dari fitnah kehidupan dan setelah kematian. Dan juga kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yaitu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Masyarul muslimin jama'i muwaddah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mama, papa, ile wak baca doa iko ketika solat sebelum salam. Lai, ile tu. Alhamdulillah. Anak asal tu. Oh, insyaallah. La afdal solat tu ya. Insyaallah. Ikut doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa yang bisa awak baca mama sebelum salam tu. Mama papa pernah nak bosu imam ketika solat tahiyat akhir, itu panjang bacaannya. Awaklah selesainya tak selesai tu. Ada tak? Ada kan? Berarti imamnya membaca doa. Tak doa itu aja bisa baca doa. Banyak doa yang bisa kita baca, asalkan jangan pakai bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Indonesia pula. Kok ya Allah ni ya. Balain pula. Tak ada bahasa Indonesia dalam solat awak tu. Bahasa Inggeris nak juga ada tu. Ya Pak ya. Banyak doa yang kita bisa baca. Doa untuk minta keselamatan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hafal kan? Hafal, baca. Allahumma ajirna minan nar atau ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Pendek tapi maknanya luas. Terhindar dari api neraka. Dari neraka. Banyak. Dah hafal doh. Baca doa untuk kedua orang tua. Nah jawab hafalnya kan? Baca. Banyak doa yang bisa kita baca wahai jamaah. Di penghujung solat kita sebelum salam. Baca. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa seorang wanita Yahudi mendatangi beliau. Aisyah, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatang oleh seorang wanita Yahudi. Yang mana seorang wanita Yahudi ini mengingatkan Aisyah tentang azab kubur. Kemudian apa yang dikatakan oleh Aisyah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menghindarkan kita dari azab kubur. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasa'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabil qabri, faqala, na'am. Azabul qabri haqqun." Na'am kata Nabi SAW tak kala ditanya oleh Aisyah tentang azab kubur. Naam, betul, benar. Azabul qabri haqqan. Azabul qabri haqqun. Siksa kubur itu benar-benar ada, nyata kata Nabi SAW. Tak kala Aisyah istrinya bertanya tentang siksa kubur ini, disampaikan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, benar, nyata, bahwasanya ada azab kubur ini, wahai jamaah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du salatan illa ta'awwaza min azabil qabri." Kemudian Aisyah melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Setelah itu aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat kecuali beliau berlindung dari azab kubur." Nabi SAW dan telah dijamin oleh Allah Tabaraka Ta'ala masuk surga, masih berlindung dari azab kubur. Bang, tua, dia pun Nabi masih minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala terhindar dari azab kubur tadi. Kenapa wahai jamaah? Karena Nabi SAW dijamin untuk masuk surga, tapi tidak dikatakan dia dijamin untuk terhindar dari azab kubur. Tapi kalau dalam konsep awak mama papa, kalau dijamin masuk surga otomatis
Aman sodonya kan? Tapi Nabi sayang gawak. Di baiat suri tauladan yang patut kita contoh kepada dirinya. Tetap Nabi berdoa kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kita memandang kepada Nabi SAW, orang yang termulia, penutup para rasul, yang dijamin masuk surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi dia masih berlindung, masih meminta perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi awak. Dalam satu ayiko mungkinlah banyak dosa awak Pak ya. Kemudian waktu solat, tonton tu temo solat awak lah. Tapi kita tetap berusaha wahai jamaah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga wahai jamaah, yang bisa kita lakukan adalah menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur dan bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa'jawi itu sobat-sobatnya. Apa sobatnya kak dong? Lah tentu dia awak meninggalkan solat cako, itu salah satu sebab mendatangkan azab kubur. Jangan buat tinggal. Puasa wajib, lah tentu wajib dia awak tinggal juga. Itu salah satu sebabnya kita diazab di alam kubur. Setiap apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, dan kita harus menjauhinya. Kalau seandainya kita masih melakukannya wahai jamaah, itu salah satu sebab-sebabnya kita diazab di alam kubur. Makanya yang ketiga ini adalah sebab-sebabnya kita jauhi, kita hindari dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita bisa mengetahui sebab-sebabnya ini wahai jamaah? Makanya kita belajar, menuntut ilmu, agar kita mengetahui ini adalah yang benar, ini salah, ini harus didekati, ini harus dijauhi. Ini sunnah Nabi SAW, ini bukan sunnah Nabi SAW. Bahkan betapa banyak di antara saudara kita wahai jamaah, mereka beramal ibadah dan tidak ada di tuntunan Nabi SAW. Sama angin pun awak leh beribadah, ya Pak ya. Tapi tuntunan ada dari Nabi SAW. Dia apa? Itulah salah satunya buktinya syaitan itu nyata bagi musuh nyata bagi kita. Kalau lah sose awak mamak tak perlu sosen leh, otomatis semangat awak melakukan ibadah tu. Padahal ibadah kita lakukan bukan dari ajaran Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara beberapa sebab yang mendatangkan azab kubur wahai jamaah adalah meninggalkan salat sampai keluar dari waktu tanpa ada uzur, suka mengadu domba, dan tidak menjaga kesucian dirinya dari najis yang timbul ketika buang air kecil. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahadahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan, beliau bersabda, sesungguhnya mereka berdua dalam keadaan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yu'azzabani, mereka berdua diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidaklah kedua diazab kerana satu perkara yang besar. Tak perkara yang besar diazab wangko, kata Nabi SAW. Bukan perkara yang besar, akan tetapi diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama kata Nabi SAW, fakana la yastatiru minal bauli wa amal akharu fakana yamsi bin namimah summa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Ternyata mama perkara diazab wang bodoh kocako, kata Nabi SAW, ada perkara yang bukan perkara yang besar menurut kita. Yang pertama, dia tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Yang kedua, yaitu adu domba. Adu domba. Sepele bentuknya Pak ya, tapi bisa diazab
Kalau tidak memperhatikan dua hal itu. Makanya perlunya wahai jamaah ketika kita buang air kecil, kita perhatikan apakah pakaian kita bisa kena percikannya atau tidak. Ini perlu kita perhatikan wahai jamaah. Hal sepele tapi perlu kita perhatikan. Karena dua orang tadi, dua rajulani yu'azzabani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diazab karena itu. Pertama, tidak menjaga dirinya dari percikan kencingnya. Yang kedua, adu domba bin namimah. Adu domba mama. Pernah awak contoh ko mama papa bacito. Dia nak adu domba inyo lon. Nak bacito inyo lon. Tapi ko kenyataannya yang citong ko botwe ko ni. Ada nak mama papa? Hah? Ada. Awak menyampaikan betul-betul terjadi, itu fakta terjadi. Dan awak nak masuk itu domba doh. Ya kan? Itu sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Hah? Sama enggak? Sama. Walaupun kita katakan fakta pun tidak fakta, itu sama aja wahai jamaah. Sama saja. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian wahai jamaah, diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pelepah kurma yang masih basah. Dibola dek Nabi sallallahu alaihi wasallam pelepah kurma tadi. Dioncakkan doket kuburan jatuh. Kemudian ditanya sahabat, kenapa engkau lakukan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga selama pelepah kurma itu tertancap masih basah, diringankan oleh Allah tabaraka taala wong bodoh jako. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau awak kalau batang kurma cukup boleh nak kami bisa ada pak ya. Kok ada meninggal loh, untuk diazab go ni baca lo go lupa kurma. Nak nabi awak ado. Boncang pulo ke kuburan tu kan. Lupa sawit tambah ndak ada konteks hadis itu no turo. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian wahai jamaah, amalan yang keempat yang bisa kita lakukan agar diri kita terhindar dari siksa kubur. Yang keempat adalah rutin membaca surah Al-Muluk. Rutin awak membaca surah Al-Muluk. Apa surah Al-Muluk tu mama papa? Yang sering awak dongo, yang sering awak baca, tabarakalladzi biyadihil mulk. Iko surah Al-Muluk. Ternyata mama papa surah Al-Muluk kok bisa awak terhindar dari azab kubur. Atau para ulama mengatakan bisa terhindar dari sebab-sebab mendatangkan azab kubur cako. Berarti terlindungi diri kita. Itu yang keempat mama. Sebisa mungkin wahai jamaah, seorang muslim, seorang mukmin sejati untuk merutinkan membaca surah Al-Muluk, kalau bisa dihafal. Bukan hanya sekedar membaca. Kemudian kita baca maknanya, kita pahami apa maknanya, apa tujuan maknanya. Kalau untuk lebih mendalam kita baca tafsirnya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai jamaah, apa kata Nabi? Suratun tasfa'u liqailiha wa hiya 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada satu surat yang mana akan memberi syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Surat tersebut mengandung 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ternyata surat yang 30 ayat tadi surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Mulk. Mudah sana mama papa. Buat baca itu bisa awak terhindar dari azab kubur, atau kita dijauhkan dari sebab-sebab datangnya azab kubur tadi. Surah Al-Mulk. Bila awak baca, terserah kapan saja dibaca. Mungkin mama papa ketika awak nak solat baca. Tapi ingat, bukan hanya satu surah ini saja perlu kita baca. Bekok itu toh baca pak ya. Tak baca yang lain doh, tak baca arti yang lain doh. Bukan berarti kita tidak membaca yang lain. Kita baca.
Karena semuanya memiliki makna yang luas. Setiap ayat yang kita baca bisa mendapatkan 10 kebaikan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sebagian ulama mengatakan wahai jamaah seperti yang kita sampaikan tadi bahwa surah Al-Muluk tabarakalladzi biyadihil mulk akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya saat ia berada di alam kubur. Menjadi syafaat bagi kita wahai jamaah. Orang yang rajin membacanya ketika kita dalam alam kubur. Atau kita bisa terhindar dari sebab-sebab datangnya azab kubur tadi. Ketika kita rajin dan rutin membaca surah Al-Muluk ini wahai jamaah. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Tentang azab kubur ini wahai jamaah, perlu juga kita bahas tentang sebagian ulama mengatakan dan kita harus mengimani, yakin akan adanya azab kubur tadi. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa azab kubur benar dan wajib diimani wahai jamaah berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Ghafir. Apa kata Allah tabaraka wa taala? An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilul ala fir'auna asyaddal azab. Ayat ini mama papa menceritakan tentang Fir'aun. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi hari dan petang hari dinampakkan neraka itu wahai jamaah. Ini yang katakan oleh Allah tabaraka wa taala di surah Al-Ghafir. Dan pada hari terjadinya kiamat dinampakkan. Dikatakan kepada malaikat masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasannya azab kubur itu nyata, ada, yang wajib kita imani. Allah tabaraka wa taala menceritakan tentang Fir'aun bahwasannya dilihatkan kepada mereka azab neraka pada pagi hari dan di petang hari sampai hari kiamat. Dan kemudian dikatakan kepada malaikat masukkan Fir'aun dan kaum-kaumnya ke dalam api neraka. Ibnu Katsir wahai jamaah berkata, ruh-ruh mereka diperlihatkan kepada neraka pada waktu pagi dan petang. Ruh-ruh mereka itu dilihatkan bahwasanya inilah api neraka di pagi hari dan di petang hari. Kemudian pada hari kiamat nanti ruh mereka dan jasad mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Menengok aja lah dahsyat untuk Bapak ya. Dilihatkan. Kemudian pada hari kiamat ruh sama jasadnya dilemparkan ke dalam api neraka. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Seperti yang kita sampaikan tadi wahai jamaah, bahwasanya ada tentang bentuk dan ujian dalam kubur. Ada ujian dan bentuk dalam kubur. Mungkin haliko mungkin awak sesodola tontu dah omang. Bahkan jawabannya pun tontu dah awak. Ada ujian dan jawaban. Ketika kita berada dalam kubur, kita ditanya tentang Allah tabaraka wa taala. Kita ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertanyaan ini kita bisa menjawab di dunia ini wahai jamaah. Akan tetapi nanti ketika di alam kubur berbeda dengan kondisi kita saat ini. Yang akan menjawab bukan mulut kita, bukan lisan kita. Akan tetapi yang akan menjawab adalah amal perbuatan kita di dunia ini. Berbeda dengan ujian dan jawaban wahai jamaah ketika kita kuliah, ketika kita sekolah. Waktu SD, SMP, SMA berbeda. Bahkan dibocorkan oleh Allah tabaraka wa taala, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inilah pertanyaannya. Tapi sesungguhnya orang-orang yang beriman lah yang akan bisa menjawab. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari dahsyatnya azab kubur. Semoga Allah tabaraka wa taala meluaskan kubur kita
memberikan kita kemudahan saat datang malaikat untuk bertanya. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa merahmati saudara kita, keluarga kita dari kaum muslimin yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita dalam kehidupan dunia ini. Bapak, Ibu, jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dunia ini agar kita terhindar dari siksa kubur. Bahwasanya siksa kubur telah nyata, wahai jamaah. Yang pertama, yang paling utama tadi kita sampaikan adalah istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian kedua, kita berdoa dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala perlindungan agar kita terhindar dari azab kubur tersebut. Dan doa itu jangan sampai kita lupa membaca ketika penghujung solat kita sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian wahai jamaah, yang ketiga, kita menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur. Dan kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita selamat di alam kubur. Kemudian yang keempat adalah membaca surah Al-Muluk. Rutin kita membacanya, rajin kita membacanya. Dengan artian kita bukan hanya membaca surah Al-Muluk saja, wahai jamaah. Semuanya kita baca. Baik, masyarakat muslimin, jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tercatat menjadi orang-orang yang menjadi penghuni surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyarakat muslimin, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan itu dari kami pribadi, kalau ada benar itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.